Halo guys, kembali lagi dengan Entos, Entertainment OSIS SMK Al Furqon Bantar Kaung. Bersama saya Dian Sri Agustina yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita juga kedatangan tamu spesial, yaitu seorang pemimpin organisasi di SMK Al Furqon Bantar Kaung. Sebuah organisasi yang baru terbentuk ya kak, yang baru terbentuk di SMK Al Furqon Bantar Kaung, yaitu organisasi PIKR. Nah, langsung saja kita ke bintang tamunya. Gimana kak kabarnya kak? Alhamdulillah. Oke. Pertama saya mau mengucapkan banyak terima kasih ya sudah diundang di Entos Al Furqon. Udah pada tahu belum nih? Nah, untuk teman-teman yang masih belum tahu siapa sih kakak yang di depan saya ini, coba kak bisa diperkenalkan diri detail tapi singkat. Ya. Ya, paham kan? Sok, silakan kak. Perkenalkan, nama saya Nandini Niswasana. Alamat saya dari Gunung Arang. Salam kenal. Salam kenal. Nah, kita langsung saya mau nanya nih kak. Iya. Jadi sebelumnya nih, Kak Nandini itu sebelum sampai sekolah di sini itu sempat sekolah di mana aja, sempat pindahan apa gimana, apa gak pindah-pindah gitu? Yang gak pindah-pindah. Pertama saya sekolah di TK Pertiwi kalau nggak salah ya. Kalau Itu nggak salah. Cuma iya saya lupa. Cuma beberapa bulan doang itu juga. Terus saya sekolah di SD Negeri 1 Gunung melanjutkan ke MTS Asam Salem dan kemudian melanjutkan ke sini SMK Al Furqon Bantar Kaung. Iya. Nah, itu awalnya gimana sih kak? Kok bisa dari Gunung Larang sekolah ke SMK Al Furqon Bantar Kaung? Jauh kan kak? Jauh. minimal paling lama itu 1 jam. Wah, jauh. Setengah jam apa 1 jam ya? Ya kurang lebih. Nah, Pertamanya awalnya saya pengen sekolah ke daerah Salman juga. Tetapi karena dari sekolah ke jarak pondok itu lumayan jauh. Nah, kebetulan ada kan alumni dari sini. Ya katanya satu yayasan juga deket banget. Saya itu ke pincut mau gitu. Karena waktu itu kalau sambil mondok SPP dari sekolah itu gratis. Ya. Jadi kalau semisal waktu itu berarti angkatan kita ya. Iya. Mondok di pesantren Al Furqon. Iya. Itu SPP-nya gratis. Iya, wah, gratis. Seneng banget itu. Gak boleh disia-siain. Iya. Nah, terus kita langsung mulai ke topik yang akan kita bahas nih tentang PIKR. Nah, itu awalnya gimana sih kak? Kenapa Kak Nandini bisa terpilih menjadi ketua PIKR SMK Al Furqon Bantar Kaung? Pertamanya saya diajak sama teman ikut kumpul PIKR gitu. Karena saya suka mencoba hal yang baru dan ya saya ikut gitu. Dan di situ membahas tentang PIKR, pusat informasi konseling remaja gitu. Ya lumayan seru gitu. Ini benar-benar manfaatnya tuh kerasa banget untuk kehidupan selanjutnya. Iya. Nah, kalau boleh tahu, waktu itu pematerinya dari sekolah atau dari luar sekolah kak? Dari luar sekolah. Dari luar sekolah. Iya. Jadi itu sekolah yang mengundang apa mereka yang datang? Tahu nggak? Kurang tahu ya. Kurang tahu iya. Kurang tahu. Oke. Dari tadi kita membahas PIKR. Nah, sebenarnya PIKR itu apa sih? Kan teman-teman di luar sana mungkin masih belum paham tentang PIKR, dan saya akui saya juga masih minim pengetahuan nih tentang PIKR. Coba nih kak sebagai ketua PIKR, coba jelaskan sedikit apa itu PIKR. Ini sesuai pengetahuan saya ya kak. PIKR itu kepanjangan dari Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, PIKR itu mempunyai salah satunya diantaranya 3 komponen, tentang pernikahan dini, tentang pergaulan bebas, dan narkoba gitu. Diantaranya. Berarti ada 3 komponen nih ya. Membahas banyak sih. Banyak, tapi di antara banyaknya komponen itu ada 3 komponen yang dianggap komponen utama gitu ya tentang PIKR ini. Nah,
sebagai ketua PIKR SMK Al Furqon Bantar Kaung, apa sih yang akan Kak Nandini bawa ke depannya? Karena saya melihat ya di lingkungan saya itu ada yang dari SD, dari lulus SMP itu sudah ada yang nikah. Duh, saya melihatnya itu gimana ya, sebagai perempuan sayang banget gitu. Saya pengen bersosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan, terutama ini untuk remajanya, memberikan penerangan dari hal-hal tersebut dapat bernegatif seperti apa gitu. Terutama untuk yang pernikahan dini gitu ya, Iya. Kak. Nah, jarang juga sih Kak sebenarnya di sini itu bukan cuman pernikahan dini nih yang marak di sekitaran sini, tapi pergaulan bebas juga. Nah, menurut Kak Nandini, kita sebagai remaja nih, kita harus bersikap kayak gimana supaya kita bisa terhindar dari pergaulan bebas? Pergaulan bebas. Coba ini mah sebenarnya ke diri pribadi ya. Kalau kita pengen menjadi orang yang baik, tentunya kita juga harus bisa yang dapat memotivasi kita menjadi baik, menjadi rajin, misalnya mempunyai teman yang rajin gitu, diajak kerja kelompok, diajak mengerjakan tugas gitu, contohnya seperti itu. Nah, sebenarnya dalam Islam juga sudah itu ya diatur pergaulan bebas itu, antara laki-laki dan perempuan itu harus ada hijab, halang-halang gitu. Kenapa? Terutama ini bagi perempuan, kalau misalkan terlalu dekat, terlalu bebas pergaulannya sama laki-laki, nah itu ya Allah, nafsu itu kan sangat kuat. Gimana ya? Karena gak setiap manusia itu bisa mengontrol mengendalikan, nafsunya. iya, gak selalu bisa mengontrol itu. Nah, kan di sisi kita nih ada makhluk gaib, ada malaikat dan juga ada setannya. Malaikat setan. Ya. Kalau misalkan terlalu dekat sama laki-laki, apalagi ini ya yang punya pasangan, tolong pacarannya jangan terlalu berlebihan. Semuanya ada batasannya, sewajarnya aja gitu. Coba kita perempuan ini seperti bunga mawar, seperti mahkota, seperti pakaian yang ada di toko-toko itu kan ada yang di plastik, yang dibungkus itu, yang di atas kan itu pasti harganya juga mahal dong, ya, berlevel tinggi. Nah, kita juga sebagai seorang perempuan harus seperti itu. Kita harus menjaga martabat kita itu, harga diri kita, jangan sampai terempas oleh kata-kata buaya darat itu. Buaya darat Laki-laki, tolong jangan kata-katanya itu jangan manis sekali, kita jangan terlalu membabi butakan harga diri kita ke laki-laki tersebut. Dan untuk laki-lakinya juga, kalau memang ya benar serius, kalau kita sayang ya harus menjaga perempuan itu, bukan malah merusak. Bener nih. Oke nih, untuk langkah pertama yang akan dilakukan Kak Nandini di SMK Al Furqon Bantar Kaung ini sebagai ketua PIKR itu apa, Kak? Nah, karena rata-rata kita sebaya ya, kita harus memberi penerangan, kita harus memberikan motivasi, merangkul yang mungkin ada kakak kelas yang kalau udah lulus itu mau langsung nikah, yang sudah terpikirkan dari sekarang ya, gitu mungkin ya. ada ya. Tetapi coba berpikir ke depan lagi untuk kehidupan selanjutnya. Ya, memang semuanya itu harus dipertimbangkan lagi, perlu banyak persiapan gitu. Karena kan menikah juga tidak selamanya enak gitu kan, tidak selamanya nyaman, damai gitu kan, pasti akan selalu ada permasalahan. Nah, kita dampak pernikahan dini itu apa aja sih, Kak? Nah, kan pernikahan dini sudah jelas ya dari
katanya juga kalimatnya juga dini kecil berarti ya. Kalau misalkan udah ketemu jodoh nih, habis lulus SMK langsung nikah, ya gimana lagi karena sudah memang kalau sudah siap dan udah ketemu jodoh itu. Tetapi kita harus berpikir ke depan lagi. Menikah itu banyak yang harus dipersiapkan, dari segi ekonominya, dari segi fisiknya, dari segi mentalnya itu apalagi. Nah, misalkan dari segi fisik. Nah, dari segi fisik misalkan itu sudah menikah beberapa bulan lalu mengandung, nauzubillah ya, itu nanti keturunannya bisa stunting dan bisa menyebabkan kematian kepada yang mengandungnya. Mengandung dan yang dikandung gitu ya Iya. Kak. Karena kalau rahimnya belum kuat sih. rahimnya belum kuat. Nah, lalu kan barusan dari dampak negatif segi fisik kan. Iya. Kalau yang dari segi mentalnya itu gimana coba Kak? Ya awal-awal mungkin pernikahan itu enak ya, tetapi menyenangkan. ya menyenangkan. Tetapi kita lihat ke masa depan, ke arah depan lagi. Kehidupan itu pasti ada ujiannya. Kita itu pasti diuji sama Allah. Nah, karena kan pernikahan dini, belum cukup umur ya. Misalkan masih saling egois ya, itu nanti bisa timbul masalah terus gitu, karena masih sama-sama egois, jadi pengen menang sendiri begitu. Jadi kayak keluarganya jadi kurang harmonis Iya, gitu kurang ya Kak. harmonis. Terus untuk dari segi ekonomi, nah Dari segi ekonomi apalagi nih ya, untuk anak laki-laki itu kan sebagai tulang punggung keluarga ya. Apalagi kalau sudah menikah itu harus menafkahi keluarga, anak dan istri sebagainya gitu. Jadi ya cobalah dipikir-pikir dulu kalau mau melakukan sesuatu begitu. Iya, jadi untuk yang laki-laki juga disarankan kalau sebelum menikah itu harus memiliki kesiapan mental, ekonomi dan fisik gitu. Iya. Seperti itu ya Kak. Iya. Kayak untuk selanjutnya nih Kak, ada ya pesan yang mau disampaikan atau motivasi yang mau disampaikan kepada teman-teman kita nih, terutama teman-teman kita di SMK Al-Furqon Bantar Kaung ya Kak. Coba sampaikan beberapa pesan gitu Kak. Baik. Untuk semuanya aja ya. Karena saya merasa apalagi nih untuk perempuan, karena sama-sama perempuan pasti pernah merasakan. Begini, menikah itu sunnah, ya harus sunnah. Iya, sunnah. Bukan wajib. Tapi kalau kita sayang, cinta kepada Allah dan Rasulnya, itu salah satunya melaksanakan sunnahnya itu yaitu menikah. Nah, kalau sudah cukup umur, kalau sudah ketemu jodoh, yuk silahkan menikah. Kalau misalkan juga belum cukup umur, tetapi kalau memang sudah siap, ya gimana lagi, silahkan. Tetapi coba deh, kalau misalkan sudah cukup umur juga tapi kalau belum siap dari segi mentalnya, dari segi fisiknya, dan dari segi ekonominya, coba kita berpikir ulas lagi ke depannya. Ini kan tentang remaja ya, kita ini sebagai bini, sebagai yang akan menghasilkan, kita ini sebagai penerus generasi bangsa Indonesia. Kita mau memberikan apa untuk negara kita, untuk bangsa kita? Salah satunya, jangan menikah dini lah. Kejar dulu cita-citanya. Cita-cita, impian kita, membahagiakan orang tua, membahagiakan teman dekat, dan membanggakan keluarga, iya, lingkungan, dan kalau bisa membanggakan negara gitu ya Kak. Kita harus bisa seperti yang pahlawan berikan kepada bangsa Indonesia. Nah, terus jangan
ini ya, jaga pergaulan bebas, jangan terlalu dekat sesama lawan jenis gitu. Karena setiap antara perempuan dan laki-laki itu sudah mempunyai hijab penghalang. Jangan terlalu dekat, karena kenapa? Bisa jadi kalau misalkan merasa sudah dekat, merasa dekat banget seperti teman, tapi kan kalau nafsu itu nggak ada yang tahu ya, karena sulit mengontrol hawa nafsu itu. Nauzubillah, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi tolong jaga pergaulan bebas, jangan terlalu campur baur antara perempuan dan laki-laki. Nah, begitu. Ya, Sebelumnya nih, di sini ada sebuah cangkir atau gelas yang selalu menemani kita nih dari episode pertama podcast sampai episode sekarang. Nah, ini merupakan sebuah simbol sponsor dari Pendekar Print. Jadi Pendekar Print itu sebuah toko atau apa namanya? Toko ya, Kak? iya. Toko. Jadi untuk kalian nih di Pendekar Print itu bisa cetak banner, terus sablon baju atau sabun kaos, terus bikin stiker-stiker, Iya, logo stiker apa namanya tuh, produk itu Iya. bisa banget nih di Pendekar Print. Jadi teman-teman yang lagi merintis usaha mau bikin logo produknya bisa nih ke Pendekar Print. Terus teman-teman yang mau bikin apa namanya tuh, spanduk usahanya bisa juga nih bikin banner di Pendekar Print. Iya. Seperti itu. Keren banget ya, Kak. Keren banget emang. Punya siapa sih? Harganya murah, Kak, Tentu harganya sangat terjangkau. dan Kalau pasti bagus ya kualitasnya sangat gratisnya. bagus. Oke. Lanjut nih, Kak. Ya, Sebelumnya apa dari Kak Nandini sendiri gitu. Apa nih? Ketawa-ketawa. Kak Nandini sendiri nih sebagai ketua PIKR ya. dan yang akan dicontoh oleh anggota PIKR-nya dan juga teman-teman supaya tidak melaksanakan tadi 3 elemen tersebut gitu kan. Sebenarnya Kak Nandini itu pernah kepikiran mau nikah muda gak sih, Kak? Duh, jauh banget untuk memikirkan nikah muda itu. Nggak kepikiran. Gak kepikiran sama sekali sekali ya, Kak. Karena hidupnya memikirkan tentang Cita-cita. cita-cita. Iya. Karena juga kan masih sekolah dan masih mondok juga. Masih belum kepikiran mau ke arah situ ya, Belum, Kak? belum. Nih, untuk keresnya harus sabar menunggu. Duh. Karena Kak Nandininya mau fokus sekolah dulu. Maaf ya, Kak, dan saya belum mempunyai kres. Iya. Terus di kepengurusan PIKR itu kan berarti sekarang udah terbentuk kan, Kak? Sudah terbentuk. Itu anggotanya itu dari apa namanya? Siswa yang minat atau gimana, Kak? Itu mengambilnya dari teman organisasi OSIS, teman Dewan Ambalan juga, ya. Berarti untuk kedepannya mah bisa ya Bisa, bisa. apa namanya, tambah anggota gitu Iya. dari yang luar kepengurusan itu. Karena kan pasti teman-teman di sini juga ada yang minat untuk gabung menjadi anggota PIKR gitu kan. Terus sebenarnya PIKR ini diurusinnya itu di sini tuh dihandle-nya sama siapa sih? Yang dari pihak guru itu kalau dari OSIS itu semisal pembinanya siapa? Terus yang jelas itu guru BK ya, Pak Abdillah. Atau kita kenalnya Pak Ullah gitu ya. Iya. Kalau di sekolah kita panggilnya Pak Ullah ya, Kak. Mungkin cukup segini aja ya, Kak. Atau mau lanjut lagi nih? Atau masih kurang? Gimana nih? Atau dari Kak Nandini ada yang mau ditanyakan kepada saya? Atau gimana? Ada yang mau disampaikan kepada teman-teman di luaran sana? Mungkin untuk pesan tadi sudah disampaikan. Yang jelas kesimpulannya, jangan melakukan
3 hal tersebut kita harus mempertimbangkan dari dampak-dampak setelah kita melakukan hal tersebut. Intinya kita harus cari referensi ini baik atau tidak. Kita harus mempertimbangkan nanti untuk kehidupan selanjutnya gimana gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu harus memikirkannya terlebih dahulu gitu ya, Kak. Oke, mungkin udah cukup nih, cukup sampai di sini nih. Oke, saya harap sih lain waktu, lain kali kita bisa ngobrol lagi nih di tempat ini, siap. di Entos ya. Tapi untuk pertemuan kali ini mungkin hanya bisa dilaksanakan sampai dengan di sini. Sampai belibet nih ngomongnya. Oh iya, ini kosong. Mau minum? Enggak. Lagi puasa. Kita lagi puasa ya. Gak boleh gitu. Oke, pertemuan kali ini cukup sampai di sini ya. Semoga kita bisa ketemu lagi di meja podcast Entos yang sangat wah ini. Wah, keren. Oke, terima kasih. Dan untuk teman-teman, jangan lupa subscribe, terus like, comment, and share ke teman-teman yang lain. Bisa juga nih share di grup keluarga, grup kelas, grup apalagi, grup teman, mungkin bestie. Grup bestie yang bestinya mungkin tersebar jauh. Mungkin ada ya dari teman kalian yang mau seperti itu. Tolong karena sudah melihat konten ini. Ya. Harap pertimbangkan lagi. Ya. Gitu. Oke, untuk ini dari tadi diundur-undur mulu nih. Seru banget ya. Iya, serunya. Yang mau datang ke podcast ini coba komen. Atau enggak email aja, nanti emailnya kita taruh nih di description box di bawah. Oke. Cukup sampai di sini karena memang apa nih? Memang sedang puasa, lagi lemes-lemesnya gitu kan. Jam-jam segini, jam-jam lemes. Podcast kali ini cukup sampai di sini. Ya. Terima kasih untuk Kak Nandini. Ya, sama-sama. Yang bersedia menyempatkan waktunya menjadi bintang tamu di Entos. Oke. Thank you for watching and see you guys. See you.